Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 24 Mei 2020. Nah adik-adik, walau kita berjauhan dan tidak bertemu, tetapi sekiranya sukacita tetap berada di adik-adik. Dan kakak doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan secepatnya kita ketemu lagi di kelas. Jadi kita bisa bersama-sama bertemu, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kakak sudah membuka Alkitab kita, di mana tema kita pada hari ini adalah Tuhan Penolongku. Bahan Alkitabnya diambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Jadi adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, karena kita mau minta perlindungan dari Tuhan, agar kita bisa mendengarkan dan mengerti apa yang akan Tuhan berikan kepada kita hari ini melalui bacaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Adik-adik, mari kita tutupkan mata kita lipat tangan kita, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu, Tuhan masih berikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Begitu juga dengan ayah dan ibu kami juga mengucap syukur Tuhan kalau mereka juga masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya Allah ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang diambil dari Mazmur 27. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, lindungi kami selama kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu boleh turun dan diam di diri kami, sehingga boleh menguasai kami hingga kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti yang kakak sampaikan adik-adik, bahwa bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-7 hingga ke-9. Sudah siap adik-adik? Sudah dibuka? Oke, kita baca bersama-sama ya. Begini bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema dulu, yaitu adalah Tuhan Penolongku, kakak mau membacakan sedikit latar belakang dari Mazmur 27 ini adik-adik. Jadi Mazmur 27 ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau adik-adik baca dari ayat yang pertama baru sampai yang ke-9, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah bentuk doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud. Kenapa ya kira-kira Raja Daud itu menyampaikan doa yang begitu luar biasa kata-katanya adik-adik? Di sini ada kalimat kayak seperti ini. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Kata-katanya indah sekali. Dan kenapa ya kira-kira Raja Daud ini menyampaikan doa seperti ini adik-adik? Jadi Raja Daud pada kala itu sedang mengalami masa perang, di mana banyak tentara-tentara yang mengepung dia ataupun penjahat-penjahat yang ingin menjatuhkan kedudukan Raja Daud. Nah, adik-adik, kita kenal ya Raja Daud itu adalah raja yang luar biasa, bijaksana dan setia terhadap Tuhan. Tapi ada kalanya adik-adik, ketika dia menghadapi suatu kondisi yang seperti ini, yaitu masa perang, dia merasa takut serta khawatir. Dia takut mungkin kalah, dia juga khawatir kalau dia bisa terbunuh, dan banyak sekali pikiran dia yang khawatir. Nah, oleh karena itu adik-adik, satu-satunya penolong yang Raja Daud rasakan bisa membantu dia adalah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, dia menulis ataupun mengucapkan rangkaian kata-kata yang ada di Mazmur ini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Jadi itu dulu adik-adik, kakak mau ceritakan sedikit kenapa Raja Daud sampai menuliskan kata-kata
yang begitu indah ini di Mazmur yang ke-27. Tadi kita sudah baca di Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ke-9, di mana Raja Daud meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Kak, kalau kita minta tolongnya sama manusia, gimana? Apakah tidak boleh? Tentu boleh adik-adik. Kita pasti sering mendengar di sekolah bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia saling membutuhkan manusia, atau manusia selalu membutuhkan sesamanya, tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi tidak ada salahnya atau memang sudah layaknya kalau kita mau meminta pertolongan atau bantuan dari orang lain. Karena ketika kita cuma bekerja sendiri, terkadang kita akan menghadapi berbagai masalah yang susah kita pecahkan sendiri. Tapi begitu kita minta tolong sama teman kita, kan ada yang jadi bantuin kita. Nah, itu yang menjadi penolong kita adik-adik. Tapi yang tidak boleh dilupakan, ketika kita meminta pertolongan manusia, pertama yang harus dilakukan adalah meminta tolong kepada Tuhan melalui doa dulu. Jadi begini maksudnya kakak adik-adik. Ketika adik-adik mengalami kesusahan, ketika adik-adik mengalami kekhawatiran, pertama yang kalian harus lakukan adalah berdoa dulu sama Tuhan. Dan ketika kalian mau meminta tolong sama orang ataupun teman-teman kalian, didoakan terlebih dahulu. Agar adik-adik menemukan teman yang benar-benar pas yang bisa bantu adik-adik. Karena manusia itu memiliki keterbatasan, sementara Tuhan kita tidak memiliki keterbatasan. Jadi apabila kita meminta tolong kepada Tuhan, kita ngobrol nih adik-adik melalui doa sama Tuhan, supaya apa yang sedang kita khawatirkan ini bisa kita lewati, apa yang kita takutkan ini kita bisa lewati. Kita berdoa dulu sama Tuhan, minta pertolongan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku sedang takut karena aku takut sekali PR-ku tidak selesai. Tolonglah aku Tuhan, berikan aku teman atau tunjukkan aku teman yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan PR-ku ini. Teman siapa aja bisa kan adik-adik? Orang tua kita, teman sekolah kita, teman les kita. Itu semua adalah manusia ataupun sesama yang bisa membantu kita. Jadi adik-adik, yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan lupa berdoa dulu, didoakan dulu masalah kalian itu, didoakan dulu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran itu, dan yakinlah dan percaya setelah itu Tuhan akan membantu memberikan jalan keluar melalui teman-teman ataupun manusia sesama kita yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi tadi, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi harus saling membantu antar sesama. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri renungan singkat kita pada pagi hari ini, kakak akan membacakan sebuah cerita, yaitu pengalaman dari ada seseorang Kristiani yang merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini adalah cerita sehari-hari loh adik-adik. Jadi begini ceritanya. Suatu ketika dia lagi naik angkot mau pulang ke rumahnya dari kampus. Nah, ketika di dalam perjalanan dia baru ingat bahwa ongkos angkot yang sudah dia persiapkan itu tiba-tiba kok nggak ada di kantongnya. Dia berpikir apakah jatuh di kampus atau jatuh pada saat dia mencari angkot dan sebagainya. Udah khawatir tuh dia adik-adik. Jadi duit yang dia cari-cari di tasnya itu ternyata cuman ada uang receh dan itu tidak cukup untuk uang biaya angkotnya dia. Wah, dia udah panik adik-adik, gimana nih, gimana? Nah, seiring berjalan, kan kalau angkot itu pasti berhenti di satu titik ya adik-adik, berhenti untuk mencari penumpang. Nah, di satu titik tersebut dia lihat ada temennya loh adik-adik lagi berdiri di situ, dan kebetulan temennya itu pulangnya satu arah sama dia. Nah, sebelumnya dia cerita di sini pada saat dia panik itu adik-adik, pada saat dia merasa panik, takut di perjalanan, dia berdoa di dalam hati, dia berdoa, dia bilang, Tuhan tolong aku, semoga ada yang mau bantuin aku, kalau memang ternyata nanti aku harus minta sama penumpang lain di belakang, aku minta tolong diberikan keberanian Tuhan, gimana supaya aku minjem dulu uang untuk bayar angkot tersebut gitu. Nah, tahu-tahunya adik-adik di saat dia sedang berdoa dan meminta tolong tersebut, dia melihat temennya itu lagi nunggu angkot juga. Akhirnya dia manggil tuh adik-adik, dia panggil temennya itu, dia bilang boleh sini-sini, suruh ikut duduk deket bareng. Lalu dia tanya dengan ya berharap bahwa temennya itu membantu, dia berani akhirnya bilang boleh nggak pinjam uang dulu untuk bayar angkot tersebut. Dan adik-adik,
temennya itu bukan hanya sekedar meminjamkan, malah dia bilang udah pakai uang ini aja dulu, karena suatu kali nanti pun mungkin aku juga butuh bantuan kamu, atau mungkin pasti nanti juga akan ada yang nolong aku. Begitu kata temannya adik-adik. Nah di situ temannya itu berpikir gini, wah Tuhan itu luar biasa ya, padahal aku berdoa itu sambil panik, berdoanya juga di angkot, berdoanya juga kayaknya nggak layak banget, tapi ternyata Tuhan dengerin permintaan aku, Tuhan mendengarkan kekhawatiran aku, dan akhirnya aku diberikan jalan keluar. Ada teman aku yang akhirnya membantu untuk membayarkan angkot tersebut. Jadi adik-adik, si teman yang ada di kesaksian ini aman, akhirnya dia tidak harus khawatir lagi gimana cara bayar angkot, si supir angkot juga nggak marah atau gimana. Intinya adalah kekhawatiran yang tadinya dia sudah pikirkan berlebihan, dan karena dia berseru sama Tuhan minta tolong, dijawab Tuhan di saat itu juga adik-adik. Jadi dia tenang kembali. Nah maksudnya di sini adik-adik, kakak mau sampaikan apapun itu masalahnya, entah itu bukan masalah uang angkot aja ya, kakak yakin sekali mungkin adik-adik mengalami kesedihan suatu ketika, kekhawatiran mengenai sekolah adik-adik. Nah kalau adik-adik merasa tidak bisa cerita kepada teman, tidak bisa cerita kepada orang tua ataupun siapapun itu adik-adik, ceritalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia selalu memiliki jalan keluar yang kadang-kadang adik-adik berpikir, mungkin gak ya? Tapi Tuhan pasti memungkinkan itu terjadi. Jadi adik-adik, tidak ada pernah salahnya bahwa kita meminta pertolongan itu, yang pertama kali kita lakukan adalah minta tolong sama Tuhan. Dan dari situ adik-adik, Tuhan akan memberikan jalan keluar melalui apa saja. Apakah tadi melalui teman-teman kamu, sesama manusia, atau dengan cara yang lainnya.